Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah, apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah, saya dari tadi merinding sewaktu disampaikan betapa megahnya tempat ini, betapa luar biasanya kegiatannya, dan betapa luar biasanya kompaknya, Masya Allah. Ya, seandainya banyak masjid seperti ini, wah insya Allah kita umat Islam menjadi umat yang betul-betul umat yang kuat, umat yang bijaksana, dan umat yang betul-betul bisa memberikan, menebarkan kasih sayang insya Allah. Ya, baik. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, dan tentunya yang kami hormati Bapak Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIKMH. Bapak, terima kasih banyak. Beliau selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Darussalam Kota Wisata, dan Ibu Duma Intan, Ibu Duma, terima kasih. Ibu Duma juga tadi sudah menyambut saya dari awal, Masya Allah. Yang tentunya kami hormati juga Ketua Umum Yayasan Darussalam Kota Wisata, Bapak Insinyur Novil Anoverta, terima kasih Pak, beserta Ibu Vera. Bu Vera, alhamdulillah, Dewan Pengawas dan seluruh pengurus, dan tentunya kita semua yang hadir hari ini, alhamdulillah ya. Bu, mau cakep? Sekarang katanya orang kalau mau cakep tinggal pantun. Bu, makan durian di Jelambar. Tuh bener cakep. Bapak Ibu yang keren, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas sukses menjadi orang tua generasi Z dan generasi Alpha. Ya. Namun sebelumnya saya mau tanya, adakah yang belum menikah tapi hadir di majelis ini? Boleh angkat tangan? Masya Allah. Luar biasa nih Bu Duma. Ya, masih jomblo, mau ikut kajian orang tua ya. Jomblo tuh sekarang ada dua istilah. Jomblo perdana dan jomblo second. Ada yang jomblo second juga hadir? Oh, ada Ibu, Masya Allah. Masya Allah, saya doakan ya Bu, segera dapat jodoh kembali. Oh nggak mau? Baik, ya hari ini terima kasih semuanya bisa hadir. Memang mungkin judulnya nampaknya untuk orang tua, tetapi sebelum menjadi orang tua alangkah baiknya untuk kita belajar ya. Namun sebelumnya dari tadi saya ngintip-ngintip, ternyata di atas ada Bapak Ibu juga ya, Masya Allah. Dada-dada dulu boleh ya Pak ya. Sebelah sini juga, alhamdulillah. Ya, ibu-ibu yang di atas menonton dari celah-celah ya, maaf ya Bu ya. Iya. Mungkin VIP yang di atas ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Sekarang siapakah generasi Z itu dan siapakah generasi Alpha itu? Ya, iya. Bapak Ibu punten, yang lahir tahun 50-an dan hari ini juga hadir ada? Coba angkat tangan. Ya Allah Bapak, alhamdulillah. Tapi kenapa Bapak cuma sendiri Pak? Tunggu dulu, di sebelah sini ada yang 50-an gak? Oh ada juga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran buat ya kakanda-kakanda kami yang lahir tahun 50-an dan tetap hadir. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Baik, yang lahir tahun 60-an sama saya
Alhamdulillah. Masih agak banyak Pak, alhamdulillah. Iya. Ini yang 50-an dan 60-an atau yang 50-an ini sering disebut generasi baby boomer. Apa itu baby boomer Bu Isa? Jadi zaman dulu itu bayi jarang lahir, tapi tahun 50-an dan 60-an banyak bayi yang lahir di dunia. Makanya disebut baby boomer, kayak bom gitu, boom gitu. Ya. Nah, yang lahir 70-an. Oh, banyak. Yang 70-an ini masuk generasi X. Nggak jelas. Ya kan X itu kadang-kadang nggak jelas kan. Masya Allah. Ya. Yang lahir 80-an. Coba yang 80-an. Oh, Masya Allah. Lah, inilah generasi milenial. Memang hari ini di dunia yang pegang milenial, Masya Allah. Ya Allah ya. Baik, nah sekarang yang lahir 90-an. Inilah Z. Jadi kalau mempelajari generasi Z berarti teman-teman yang lahir 90-an sedang mempelajari dirinya sendiri. Jadi 90-an itu ya tepatnya 96 itu sudah mulai masuk generasi Z. 96 sampai sekitar ya 2010 itu Z. 2010 sampai nanti 2025 tahun depan ini masuk kategori alfa ya. Kenapa sih ada pembagian-pembagian seperti itu? Ini dibagi oleh ahli demografi, diklasifikasikan agar apa? Agar kita mudah memahami apa kebiasaan, cara berpikir dan cara berperasaan setiap klasifikasi usia itu. Ya, jadi yang dicari atau yang jadi patokan tahun kelahiran. Ya, ya ini beda dengan shio ya, beda. Ya, ini untuk tahu oh generasi Z punya ciri khas, generasi alfa punya ciri khas. Nanti setelah 2025 menggunakan istilah apa? Ahli demografi sudah persiapkan. Mereka akan memakai abjad Yunani. Jadi nanti alfa, beta dan sebagainya. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat Villa yang saya hormati, izinkan kami hari ini bercerita tentang generasi dari sisi ilmu otak. Ya. Boleh pegang dulu kepalanya, Bu? Ada otaknya? Takut lupa Bu, punya otak. Ya, alhamdulillah saya juga bahagia di masjid yang luar biasa ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas videotron atau televisi seperti ini ya, Masya Allah. Ini sangat penting untuk kita berbagi atau sharing ilmu pengalaman terutama yang berbasis penelitian atau tubuh manusia supaya lebih mudah untuk dilihat ya. Baik, saya selalu membuka sharing kami dengan sebuah slide tentang otak manusia ya. Jadi Allah Ta'ala ciptakan otak manusia itu ada otak besar, ada otak kecil. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar waktu SD biologi atau IPA, ilmu pengetahuan alam. Tapi ada juga waktu SD-nya istilahnya bukan biologi, apa? Ilmu hayat. Siapa yang SD belajar ilmu hayat, Pak? Nah, ketahuan umurnya. Itu persis saya itu ya. Ilmu hayat, ilmu kehidupan. Di antaranya akan belajar tentang tubuh manusia. Allahu Akbar. Ya.
Ada apa di otak ini? Ya. Di otak ini ada Allah ciptakan, disebutnya sel otak. Saya mohon izin Bapak Ibu kerelaannya untuk mempelajari kembali diri masing-masing. Karena pada saat kita tambah mengenal diri kita, kita akan tambah mengenal kuasanya Allah Sang Maha Pencipta. Ya, jadi nggak apa-apa belajar otak ya Bu, walaupun sudah punya otak ya. Iya. Yang mana sel otak Bu Isa? Ini punten saya sering ya dipanggil anak-anak dan banyak orang Bu Isa gitu ya. Nah ini dia sel otak. Ya. Orang sebutnya neuron. Apa Bu? Neuron. Ya. Berapa jumlahnya? 100 miliar. Para ahli mengatakan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Atau satu teknologi yang tercanggih di zamannya. Artinya apa? Artinya generasi yang semakin baru lahir, otaknya semakin canggih. Ya. Tadi sahabat-sahabat Villa yang lahir tahun 70-an punya 100 miliar. Sama seperti kita yang lahir 50, 60 punya 100 miliar. Tapi yang tahun 70-an lebih canggih. Yang lahir 80-an lebih canggih lagi. Yang 90-an lebih canggih lagi. 2000 lebih canggih lagi, Masya Allah. Apa maksudnya Bu Isa? Lebih canggihnya gini. Sama-sama kita kayak komputer, tetapi semakin era baru, semakin canggih. Patokannya apa canggih? Semakin banyak otaknya di generasi baru bisa menyimpan data-data. Bisa banyak menyimpan informasi. Bisa cepat menghubungkan data-data itu menjadi satu pemikiran. Seperti itu. Ya. Tapi yang tahun 50-an, 60-an, 70-an memang tidak secanggih yang milenial Z dan Alpha, tetapi otak kami lebih tangguh. Tetap kita puji juga. Ya. Apa tangguhnya Bu Aisyah? Tangguh. Biarpun kita digertak, biarpun kita dipukul, tetap jadi orang. Masya Allah. Hasil teknologi yang ada di dunia itu hasil karya otak manusia. Ya. Dulu semakin ya saking tangguhnya teknologi. Memang belum ada laptop seperti ini ya. Adanya komputer yang besar, TV yang besar. TV itu kalau rusak dipetulinnya dipukul. Nah itu. Bapak masih dapat Pak? TV kalau goyang-goyang dipukul Pak. Siapa masih dapat tuh Bu? Tuh, apa nggak tangguh itu? Iya, saya ingat waktu itu ya, Tuti Aditama baca Dunia Dalam Berita, goyang-goyang Pak. Ibu saya teriak dari dapur, pukul nak pukul, sampingnya nak pukul, pukul. Ibu saya nih lahir di Makassar, jadi dia dari dapur teriak dia. Ya, sudah Bu dari samping, kalau nggak bisa dari atas, pak, nggak betul. Artinya kita yang lahir tahun 50-an, 60-an, 70-an dipukul pun tetap tangguh, bisa jadi orang ya. Tapi sekarang sahabat saya ada Bu Sandra ini. Tapi sekarang ya mana boleh ada TV dipukul. Laptop ibu mau pukul. Berarti yang menghasilkan karya ini juga sudah tidak bisa dipukul. Ya, sudah nggak bisa lagi diberikan kekerasan. Era sekarang generasinya soft touch. Sentuhan lembut. Dulu kita kalau pencet channel itu di TV, gitu. Sekarang ya enggak ya?
Allahu Akbar. Paham sampai sini ya? Iya. Terus bagaimana kerja otak ini? Rupanya otak ini terjadi sambung menyambung. Ya, seperti apa dia? Dia akan tersambung seperti ini tali temalinya. Nah kalau terjadi sambungan itu, apa yang terjadi? Terjadi memori, terjadi ingatan. Masya Allah, ini dia. Memang awalnya otak manusia belum tersambung. Nanti kita yang sambungkan. Atau nanti orang tuanya yang menyambungkan. Pada saat orang tuanya memberikan nasihat, memberikan contoh, dilihat lewat mata, didengar lewat telinga, ya, diucapkan lewat mulut, maka tersambung di otak ini. Ya. Jadi aslinya otak manusia belum tersambung. Jadi kalau ada orang bilang dasar otaknya nggak nyambung, itu betul. Jangan marah. Ya. Ibu otaknya nggak nyambung, apa? Nggak, jangan gitu. Ibu otaknya nggak nyambung, alhamdulillah itu potensi gitu. Karena aslinya nggak tersambung Bapak, Ibu. Bahkan sambungan otak sampai umur 100 tahun pun setiap hari kita sambungkan belum semuanya tersambung. 100 tahun. Ibu mau hidup 100 tahun? Nggak mau. Maunya berapa pasnya umurnya Ibu? Maunya berapa? 100 tahun nggak mau Bu? Lah gimana? 100 tahun aja belum semua tersambung. Dikatakan baru 70%. Bayangkan 100 tahun. Apalagi umur kita yang masih muda ini baru berapa sambungannya. Ya. Dan uniknya sambungan ini bisa berkali-kali kita sambungkan. Maksudnya apa Bu Aisyah? Rupanya otak ini perlu sambungan berulang supaya semakin ingat. Itulah makanya mengapa belajar harus diulang-ulang. Ada konsep namanya murojaah. Itu supaya sambungannya semakin tebal, semakin ingat. Ya. Saya hari ini memang baru pertama kali ke Masjid Indah ini, Darussalam. Makanya dari awal tuh saya begini emang sengaja tuh lihat. Karena sewaktu saya ngeliat gini, otak saya tersambung nih Bu, Pak. Nah, gitu. Tapi baru 1 kali. Tadi juga perjalanan dari rumah, alhamdulillah ya Allah, ya. Saya dikawal. Datang mobil polisi. Tetangga pada begini, saya lihat daun pintu, daun hordennya. Ini dijemput sama polisi, kenapa? Jarang-jarang ada tetangga dijemput sama polisi ya. Sampai satpam tuh bingung, bolak-balik naik sepeda ke rumah saya. Saya bilang saya dijemput untuk mau berbagi dan mau melihat kota indah ini, masjid indah ini. Jadi di perjalanan saya sengaja lihat, tersambung. Tapi karena baru pertama kali, maka sambungannya baru 1 kali. Ya, makanya suatu ketika nanti insya Allah kalau diundang lagi, mungkin saya masih ya karena baru 1 kali sambungan ada istilah lupa-lupa ingat Pak. Jalan ke sini karena baru 1 kali. Tapi kalau nanti diundang lebih 3 kali. Hafal. Maksudnya apa nih? Minta diundang kali ya. Inilah dia ya. Begitu juga pelajaran. Dari kecil kita belajar sholat, ya, SD belajar sholat lagi, SMP belajar sholat lagi, terus dengan guru yang berbeda-beda. Itu untuk mempertebal otak, tetapi nggak cuma 1 jalur, banyak variasinya. Supaya apa? Supaya kita tambah faham. Ya, jadi awalnya kalau sambungannya baru pertama namanya tahu. Berulang-ulang nanti insya Allah faham. Faham juga harus diulang-ulang lagi supaya apa? Sadar. Gitu. Jadi kalau kita rajin taklim, terus kemudian ibu-ibu melihat ada teman ibu, ya, ibu merasa bahwa ini orang rajin taklim tapi nggak sadar-sadar, maka teruslah bertaklim supaya sadar.
Gampang kan? Iya. Jadi ya bersyukurlah ada masjid indah ya yang bisa kita terus beribadah ya, beribadah khusus di sini, bermuamalah dan juga bisa menjadi taman surga. Inilah majelis taklim insyaallah ya. Amin ya rabbal. Allahu akbar ya. Baik, sekarang dari otak ke badan ada namanya sistem saraf. Sistem syaraf. Bukan saraf, syaraf. Ibu juga jangan tersinggung kalau ibu punya saraf, jangan tersinggung. Itu maksudnya ini. Sistem saraf kerjanya kayak kabel listrik yang jalan. Kenapa? Karena apa yang dilihat nanti diterima bentuknya pesan jalan di listrik sampai ke otak terekam. Apa yang didengar juga begitu. Apa yang diucapkan juga begitu. Jalan lewat sistem saraf ini ya. Bu Isa, sekarang gimana untuk kita mendidik generasi baru ini agar selamat dunia akhirat? Ya. Tentunya mendidik anak bukan mulai dari dia lahir. Agak telat tuh. Ya. Lah mulainya kapan? Paling ideal mulai sejak dalam rahim. Nah itu. Kenapa Bu Isa? Karena janin dalam rahim itu cukup lama di dalam rahim seorang ibu. Antara 9 bulan sampai 10 bulan. Ya. Apa yang dimakan ibu, apa yang diminum akan masuk ke janin lewat yang namanya plasenta. Ya, nanti lewat tali pusar masuk ke umbilikus atau pusarnya janin. Jadi janin makan minum tuh lewat pusar, bukan lewat mulut Bu. Ya, nah, namun bukan hanya itu. Apa yang dilihat oleh ibu, apa yang didengarkan oleh ibu, apa yang diucapkan oleh ibu, apa yang dilakukan oleh ibu, pesannya masuk lewat mana? Sistem saraf ibu, ya. Dan terekam di otak janin. Karena otak usia janin 2 pekan di dalam rahim, otak sudah terbentuk dan mulai bekerja dan mulai merekam. Nah ini. Itulah makanya ibu pernah dengar gak waktu ibu hamil orang tua kita dulu bilang hati-hati jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan lihat. Ya. Memang bapak ibunya ya turunan kulit putih, maaf tetangganya maaf ada yang sawo mateng banget, pakai banget. Tetangga lewat pulang pergi kerja, nih ibu hamil duduk di serambi ada aja tuh diucap tuh, sering begitu kan? Makanya orang tua kita bilang hati-hati nyebut, ya. Terus kalau kita salah nyebut, ibu-ibu ngomong apa? Ih amit-amit cabang bayi gitu ya. Sebetulnya kurang pas itu amit-amit cabang bayi, apa artinya itu? Tapi kok lucu se-Indonesia sama itu. Yang betul adalah buat kita orang Islam, pada saat kita salah ngomong, itu di-delete-nya, dihapusnya dengan istighfar. Kok bisa salah ngomong, harus jangan ngomong dong Bu Isa. Ya maklum lah kita kan namanya juga perempuan ya. Menurut penelitian perempuan sama bapak-bapak beda. Apa bedanya? Otaknya Pak, otak apa? Otak bicara. Ya. Otak bicara. Laki-laki sama perempuan otak bicaranya beda. Perempuan otak bicaranya Pak, Bu. Ya, yang laki-laki aja dulu nih. Laki-laki otak bicaranya di otak kiri belakang. Coba pegang dulu otak kiri belakang. Itu lokasi bicara untuk laki-laki Allah ciptakan. Kiri belakang. Perempuan di mana? Kiri belakang, pegang lagi Bu kepalanya, kiri belakang. Dan kanan belakang. Gitu Pak. Karena perempuan 2 tempat. Inilah yang mendasari perempuan senang bicara, perempuan pandai bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Itu karena otak bicaranya kiri kan?
Mungkin sahabat-sahabat Filas pernah dengar saya cerita sharing di media sosial hasil penelitian. Laki-laki karena otak bicaranya di kiri belakang itu per hari kata-katanya cuman sekitar 7.000 kata. Tapi perempuan karena otak bicaranya kiri belakang dan kanan belakang dihitung-hitung oleh para ahli 20.000 per hari, Pak. Maaf ya Pak, sunatullah. Itu. Maka jangan heran, sewaktu hamil juga 20.000 kata sering tak terbendung. Ya. Makanya banyak bapak-bapak atau anak bilang, ibu cerewet. Saya pernah dibilang gitu sama anak saya. Untung sudah belajar ilmu ini. Apa saya bilang? Maaf nak, itu efek samping. Dari 20.000 kata. Pantesan perempuan seneng gosip. Maaf pak, itu komplikasi. Dari 20.000. Ada juga sih sebetulnya yang pendiam. Perempuan pendiam itu. Yang pendiam setelah dihitung jumlahnya 16.000. Bu Isa, katanya ada bapak-bapak juga yang banyak bicara. Iya, karena watak ekstrovert. Dia dihitung-hitung perharinya 9.000. Jadi bapak-bapak yang senang bicara 9.000 per hari, ibu-ibu yang pendiam 16.000 per hari. Paham ya? Dan menurut penelitian berikutnya, perempuan, wanita apabila dalam satu hari komunikasinya kurang 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Gelisah pak, gelisah. Bahkan tengah malam itu bisa rapikan lemari perempuan. Baru jam 3 tertidur. Ini dia. Makanya waktu hamil juga sering tuh. Tahu sih nggak boleh ngomong sembarangan. Tapi ada aja tuh lewat tetangga yang tadi sawo mateng banget tadi. Nyela tuh mulut kan. Ya. Sawo mateng banget nih. Ya. Terus lupa istighfar, apa yang terjadi? Maaf ya, tuh bayi lahir sawo mateng banget. Itu ya, bukan hanya omongan, penglihatan juga. Makanya kita diminta kalau mau memang anak kita yang lahir, apapun generasinya, dan dia punya kebiasaan baca Quran, maka ibu hamil ya baca Quran. Gitu. Mungkin teman-teman bilang, aduh Bu Isa, terlambat saya tahu ilmu ini. Jadi waktu saya hamil anak saya jarang baca Quran. Tenang Bu, gampang, hamil lagi. Bu Aat masih bisa? Nggak bisa. Iya. Tapi kalau ibu merasa terlambat, tolong nanti sampaikan pada anak kita yang perempuan. Atau insya Allah pada mantu yang perempuan. Nak, baca Quran nak. Karena apa? Karena apa yang diucapkan ibu, dilihat ibu, terekam di otak janin. Bahkan bukan hanya ibu, sang ayah juga. Kalau dia sering bicara di dekat ibu atau istrinya yang hamil, maka suara ayah tertangkap oleh telinga ibu dan juga terekam di otak janin. Ya ini. Maka jangan heran banyak bayi lahir nangis, pas bapaknya datang dia tenang. Karena sudah punya memori suara ayah. Ya. Tapi yang cilaka ayahnya datang tuh bayi tambah nangis. Itu bahaya. Berarti si bapak ini jarang nemenin si istrinya waktu hamil. Bapaknya datang dia nangis, tetangga datang dia diam. Berarti ibu RT sering nemenin. Loh iyalah kan tetangga ibu RT. Nemenin, ngobrol ya. Nah itu terekam. Bahkan seandainya janin ini bukan anak pertama, mungkin dia anak kedua, ketiga, suara kakaknya yang sering ngomong di dekat ibunya yang sedang hamil terekam di otak ini. Ya. Bahkan juga mungkin ya si ibu hamil, maaf masih tinggal di orang tua atau masih tinggal di mertua, itu suara yang uti, yang kakung juga sudah terekam.
Maka tolong buat ibu-ibu yang anak mantunya lagi hamil tinggal sama ibu, jadilah mertua yang bijaksana. Hindari menjadi mertua yang julid. Pakai kol-kol lah, julid. Takutnya kerekam. Ya, afwan. Saya mau melaporkan Pak Hengki. Kami sejak 98 mengurus narkoba dan anak-anak bermasalah. Ya. Teknik kami 10 tahun terakhir menggunakan namanya hipnoterapi. Di mana seseorang dikasih cara atau supaya rileks dan untuk mundur mengingat memori. Ya, di antaranya akar masalah pada saat memori dalam rahim. Dalam rahim. Macam-macam. Kadang karena ayah yang suka marah-marah atau ibu hamil ditinggalkan suami yang gak jelas. Kemudian si istri tinggal di rumah mertua. Mertuanya kebetulan masuk kategori julid tadi. Maka apa? Si ibu sedih, anak ikut sedih. Waktu lahir belum masalah, waktu masih SD belum masalah, SMP masalah. Kenapa? Karena SMP masa remaja didorong testosteron yang meningkat. Maka dia walaupun ibu suruh di rumah dia kabur-kabur, Bu. Ya. Kenapa? Gelisah. Ada satu memori otak yang bikin gelisah, yang bikin sedih, yang bikin mudah jengkel. Ya. Yang cilaka sewaktu keluar rumah pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi salah. Narkoba itu ya adalah zat psikoaktif. Dimana kalau dipakai itu membuat psikologi seseorang ya merasa nyaman sementara. Jadi pada saat misalnya ketemu seseorang dikasih tahu lo pakai cimeng dong kan gitu. Cimeng itu ganja ya Bu. Ya, hisap pertama batuk-batuk, pusing, mual, muntah. Itu makanya kadang anak kita tuh bisa selamat dari narkoba. Gimana caranya Bu Isa? Saya kasih tips sedikit ya karena kami memang bekerjanya di dunia adiksi narkoba. Ibu sampaikan pada anak-anak, sampaikan begini. Nah, kalau kamu dikasih orang untuk menghisap sesuatu, minum sesuatu, menelan sesuatu, menempel sesuatu, atau menyuntikkan sesuatu. Sekitar 10 menit, 15 menit kamu pusing, mual, muntah, itu racun. Nah itu. Supaya anak-anak ngerti itu. Dan tolong segera sampaikan kepada Umi, pada Abi, atau kalau misalnya kamu di sekolah, sampaikan kepada gurumu. Mana siapa gurumu yang kau percaya, sampaikan itu. Memang nggak semuanya narkoba, bisa aja racun karena makanannya expire gitu. Kok ada yang ditempel? Iya, ada narkoba jenis tempel. Dia jenis halusinogen. Ya, di dunia narkoba itu disebutnya LSD, L-sit kertas, bentuknya kayak perangko, ya, gambarnya gambar animasi macam-macam itu, gambar kartun-kartun, ya, itu kalau menemukan bandar L-sit itu diajarkan anak-anak untuk robek sedikit, tempelkan di langit-langit lidah, langit-langit mulut, atau sini. Yang mata ini, konjungtiva. Apa yang terjadi Bu Aisyah? 10 menit kemudian halusinasi. Apa itu halusinasi? Coba Bapak Ibu lihat kanan kiri, lihat temannya coba. Coba lihat. Masih tetap wajah orang? Maaf ya, supaya gampang Pak ngertinya. Halusinasi, ibu waktu ngelihat wajah temannya berubah jadi dinosaurus. Itu halusinasi. Paham ya Bu? Ada narkotika kayak gitu tuh, ditempel. Bahkan ada yang ditempel di kulit. Maka saya sampaikan seperti itu ya. Nah, tapi buat seorang anak yang di dalam rahim ada masalah memori kesedihan, waktu dia pakai pertama memang pusing, mual, muntah. Tapi kalau besoknya dia tetap di situ, ya, maka masih pusing, mual, muntah separuh 50%. Besoknya dia duduk lagi di situ yang ketiga nih atau keempat, itu bisa 100%. Dia merasakan kenyamanan dan memori yang membuat dia gelisah, kesel, jengkel terobati saat itu.
maka dia akan bilang, wah ini yang saya cari. Maka besok-besok dia ke situ lagi, ke situ lagi. Ya, cilakanya obat ini pada saat kita pakai sekitar 1 minggu atau 2 minggu, minggu ketiga sudah ketergantungan. Itulah makanya mengapa kalau saya seminar meminta untuk membicarakan generasi, saya selalu ingatkan ini pada saat hamil, ya, pada saat kita misalnya mendengarkan sesuatu yang bikin sedih, karena kita nggak mungkin juga untuk menyuruh orang untuk ngomong baik-baik terus, nggak mungkin juga. Melihat sesuatu yang tidak sengaja bikin kita sedih, maka cepatlah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya apa yang diucapkan itu dihapus. Sehingga belum sempat terekam di otak janin. Ya, nah, Afwan, yang hari ini hadir, ada yang sedang hamil Bu? Ada? Ini kesempatan banget ini untuk kita, ya, Ibu perkuat untuk baca Quran dan senantiasa istighfar. Setuju ya? Iya. Nonton juga, pilihlah tontonan yang banyak tuntunan. Jangan ibu pilih tontonan yang kalau ibu lihat, ibu tambah tidak percaya pada suami. Gara-gara niat tontonan itu. Orang suaminya nggak apa-apa, ibu sudah jangan-jangan. Jangan-jangan. Itu nanti kerekam oleh janin ini. Orang bapaknya nggak apa-apa, ibu karena nonton ya, dan di film itu cerita tentang suami orang lain, tapi ibu yang merasakan kesedihannya, merasakan kepedihannya. Jadi si bayi merasa, si janin merasa itu yang terjadi bapaknya. Repot. Ya, udah pilih-pilih yang banyak tuntunannya. Nah sekarang, karena memang sekarang era digital, maka ya sering terjadi ibu hamil tentu pakai gawai, betul Bu? Pakai gadget kan? Nah, maka terekam juga di otak janin, media informasi adalah gawai, adalah gadget. Waktu saya di dalam rahim ibu bukan era gawai, tapi era kertas. Di otak saya terekam surat kabar pos kota. Karena ibu saya sering banget waktu hamil baca pos kota. Sebagai sumber informasi yang akurat saat itu. Bukan hal yang baik-baik saja yang diterima. Kriminalitas, ya, jual mobil bekas, masuk ada di pos kota itu. Makanya otak saya otak kertas Pak. Jadi sekarang kalau saya disuruh, ya, Bu Isa lebih banyak pakai kertas menulis atau membacanya atau pakai gawai? Pakai kertas. Karena otak saya adalah generasi kertas. Anak kita mungkin mulai yang milenial tadi, teman-teman milenial, Gen Z, apalagi Alpha, itu kan begini. Ibu ngaji, iya ngaji tetapi pakai gawai. Bolehkah? Boleh aja, nggak apa-apa. Itu kan media. Kenapa sih orang beralih pada gawai? Karena hutan sudah mulai kurang pohonnya untuk dijadikan kertas. Makanya ada gerakan paperless namanya itu untuk supaya kita tidak banyak menggunakan kertas. Makanya pakai gawai. Baca Quran dari gawai boleh. Bahkan enaknya kalau baca Quran dari gawai, kita nggak tahu mahrajnya, tinggal pencet sound, nyala dia. Nyala sendiri dia. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Ya. Gak apa-apa, cuman harus ngerti kenapa anak sekarang apa-apa pegang gadget, apa-apa itu harus ngerti dulu supaya kita tidak usah membanding-bandingkan dengan era kita dulu. Anak-anak juga kesel kalau dibanding-bandingin, kan dia nggak tahu mau lahir era sekarang tuh. Ya, anak-anak kesel tuh kalau bunda dulu, itu kesel tuh. Ayah dulu, sebetulnya mereka nggak apa-apa, bapak ibu cerita pengalaman dulu nggak masalah. Tapi tolong tidak membandingkan. Ibu dulu nak, kalau pergi ke sekolah naik bus, itu sampai situ mereka senang dengernya. Dan dalam hati mereka betapa luar biasanya orang tuaku. Tapi mulai mereka jengkel dikala kita bilang, tapi kamu sudah ibu kasih mobil tetap telat juga. Itu dia bilang,
Ya, dulu ya dulu. Aku kan nggak tahu kalau mau lahir tahun sekian. Maka tolong anak-anak kita ini stop untuk melabel dia dengan label negatif. Kita bilangin apa? Generasi mecin, generasi galowers, generasi rebahan, generasi strawberry. Stop. Karena mereka nggak tahu mau lahir tahun 2000-an, tahun 96 ke atas nggak tahu. Karena otak mengikuti apa yang diucapkan. Ya, itu cara kerja otak. Apalagi kalau yang diucapkan adalah figur otoritas. Apa figur otoritas? Figur yang bawah sadar anak menganggap ini orang luar biasa. Siapa itu? Ayah, bunda, kakek, nenek. Ya, paman, tante, bibi. Memang kita nggak bisa suruh semua orang ngomong baik-baik. Yang penting ayah bunda. Dari ayah bunda, wabil khusus lagi bundanya. Gitu. Ya. Sebut mereka generasi Qur'ani, generasi Robbani. Gimana gak generasi Qur'ani? Saya kagum-kagum sama anak sekarang. Lulus SD, hafal 30 juz. Saya dulu lulus SMA, hafal juz 30 saja. Kan saya sekolah Islam waktu itu. Ya. Kalau SD-nya di Duren 3, teman-teman SD saya ada di sini. Nah, SMP di Al-Azhar, ya. SMA di Al-Azhar. Itu 6 tahun tuh. Juz 30 doang Bu yang hafal. Karena dulu metodologinya untuk menghafalkan Quran tidak sehebat sekarang. Orang menemukan metodologi yang lebih mudah. Zaman dulu tuh yang pakai lidi, alif, bukan lagi A, bacanya alif, ba, ta, sa. Sa aja lama banget itu ada seminggu tuh. Sa. Salah dikit, kena tangan tuh. Pop. Nah. Ya. Makanya sekarang ini generasi Qur'ani, berbahagialah, ya, berbanggalah dan optimislah. Yang penting kita nggak ngucap nih, terutama ibu ya, jangan ngucap. Kapan kita ngucap, ya, akan cepat terekam oleh anak. Kenapa Bu Isa? Karena sistem saraf anak sama persis sistem saraf ibu. Tuh, ya. Maka kalau ibu pun alhamdulillah sudah mulai mengerti ini, sudah mulai menjaga kata-kata, walaupun sesekali keluar juga kalimat-kalimat yang bikin ibu gemes, segeralah istighfar. Astagfirullahaladzim. Bahkan kata Nabi, pada saat engkau marah berdiri, duduk. Maka ibu di mana-mana harus ada kursi. Di dapur ibu pasang kursi. Karena waktu di dapur ibu masak sayur asam, ibu dengar tuh anak 1, 2, 3 berantem. Maka matikan sayur asam, ibu langsung duduk. Gitu, caranya begitu. Tapi tidak hanya duduk, ibu harus gunakan olah nafas, tarik nafas panjang. Buat kita umat Islam lebih lagi diajarkan detil istighfar. Astaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berkali-kali. Berapa kali Bu Isa? Tergantung. Ibu kesel sama siapa? Saya kalau kesel sama anak 3 kali istighfar sudah lapang perasaan ini. Tapi kalau sama suami 9 kali. Maaf ya Pak. Ada yang begitu Bu? Sama kita. Ibu tidak sendiri di dunia ini. Ya. Itu kalau lagi kesel sama suami gitu. Beda tuh. Terus istighfarnya juga panjang banget. Astagfirullahaladzim. Dan kata ahli energi, waktu tarik nafas buang ke kiri. Pak, saya kalau diajak suami naik mobil, ya, suami kan nyetir di kanan, saya di kiri. Perempuan ini cepat baper Pak. Suami salah ngomong aja udah sereset. Dulu belum tahu ilmu ini. Jadi waktu tersinggung dengan suami, jelek muka kita Pak. Dan itu membuat kita jelek dan akhirnya kita nggak dapat surga karena suami jembatan surga. Tapi setelah tahu ilmu tarik nafas, salah ngomong suami langsung di kursi nih Pak, di kursi nih Pak.
Makanya saya kalau jalan sama suami, itu jendela mobil saya selalu berembun. Gara-gara dikit-dikit. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan itu, bayangkan kalau sama suami, ya, dia mau bawa mobil Jakarta Jogja, berapa jam tuh Bu? 9-10 jam. Kalau ibu nggak pakai teknik ini, ibu mau 10 jam, lehernya goyang-goyang terus. Mau ibu begitu? Sampai Jogja salah urat. Maka saya nggak mau kayak gitu. Maka tersinggung sedikit aja langsung. Astagfirullahaladzim. Bu Isa, nanti suami lihat. Enggak Bu, tenang. Masa suami nggak lihat? Iya, karena mata laki-laki dengan perempuan ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Luas kanan kirinya. Nih Bu ya, saya kasih lihat. Perempuan walaupun lihat ke depan, kanan kiri lebar. Laki-laki ya, waktu lihat ke depan, kanan kiri sempit kayak ya. Jadi laki-laki melihat ke depan kayak terowongan. Tapi hebatnya laki-laki, dia melihat ke depan itu sampai jauh ke depan. Perempuan nggak bisa jauh, tapi kiri kanan melebar. Coba, ini buat perempuan saja, baik yang di atas maupun di bawah. Bapak-bapak nggak usah ikut ya. Coba tangan kanannya ke depan ibu-ibu. Nah, lihat tangannya Bu. Pertanyaan saya, ibu bisa melihat teman yang duduk sebelah kanan? Masih bisa lihat teman duduk sebelah kiri? Laki-laki tidak bisa seperti itu. Bapak nggak percaya? Ah masa sih? Udah penelitian nih Bu. Kenapa? Laki-laki inilah yang disebut mata berburu, mata hunter. Ini. Makanya laki-laki lihat dari jauh tuh kelihatan. Tapi kan sekarang nggak berburu Bu Aisyah, iya. Nggak berburu sekarang. Sekarang berburunya dari kantor ke kantor. Naik kendaraan, naik mobil. Dan bapak-bapak laki-laki kalau sudah di depan kemudi, testosteron naik. Dengan kemampuan mata yang lurus, bapak-bapak bisa melihat di depan macet atau tidak. Sehingga kadang-kadang bapak-bapak kalau bawa mobil tiba-tiba ngebut, istrinya apa yang dibilang? Awas, 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 awas. Kenapa ibu-ibu bilang awas, awas, awas? Karena ibu melihat kanan kiri, takut mobil kanan kiri kesamber. Karena bapak-bapak tiba-tiba ngebut, karena bapak lihat di depan itu kosong. Dan untuk laki-laki, kalau kita ngomong awas, 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 kagok Bu, kesel dia. Saya sering dimarahin sama suami Pak gara-gara itu. Sama anak laki-laki dimarahin itu. Ya. Apa kata anak laki? Ibu diem aja. Ibu udah tidur aja, tidur aja, tidur aja, tidur aja. Iya kan gitu. Mulai saat itu setelah saya tahu ini, itu kan ya. Maka setiap suami udah ngebut atau anak laki ngebut, saya diam. Diam biasa masih kurang, bibir dilipat. Karena kalau cuman begini doang Pak, itu otomatis ibu-ibu awas, 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 awas. Lihat kanan kiri, awas, awas, awas. Ya. Nah, gara-gara ini juga lah yang kami sering bertengkar di mobil. Kenapa? Karena bapak-bapak bisa ngelihat jauh. Makanya suatu ketika misalnya ya sudah mulai dekat gedung yang dituju, suami saya bilang itu dia, gedungnya sudah kelihatan. Saya nggak bisa lihat. Apa yang saya lakukan? Mana sih? Kata suami itu mana sih? Itu belum tersinggung tuh. Tersinggungnya kapan? Sewaktu suami mengatakan masa gitu aja nggak bisa lihat. Oh. Untung ada ilmu manajemen emosi, tarik nafas, buang ke kiri. Itulah yang bikin berembun kaca ini. Paham ya Bu? Ngerti ya? Iya. Perempuan adalah mata penjaga sarang. Makanya Allah kasih lebar supaya jaga rumahnya.
Ibu pernahkah sedang masak, mata ibu dimasakan, maaf ada tikus lewat, ibu lihat? Ya Allah tuh tikus lewat. Karena mata ibu lurus, ibu lihat ya kecoa lewat, tikus lewat. Bahkan ibu barangkali lagi nyusuin anak, fokus ibu ke anak, ada orang datang, ibu tuh tahu siapa tuh? Ada mata ke anak. Karena memang untuk jaga sarang. Sarang nggak perlu panjang kan? Ya kan? Nah laki-laki ya. Nah ini perempuan mata nest keeper namanya, nest keeper, penjaga sarang. Zaman dulu memang laki-laki tadi mata berburu, dia berburu seperti ini. Ya, makanya laki-laki lah yang cari nafkah dengan berburu. Kenapa? Dari kejauhan bisa lihat kijang. Dan laki-laki nggak banyak ngomong, tinggal tembak dapat. Jangan perempuan yang ke hutan. Udah nggak lihat, banyak ngomong. Mana kijangnya ya? Tuh kijang lari bu, ibu nyari kijang pakai ngomong sih. Mana kijangnya ya? Kita tunggu di rumah karena kemampuan kita adalah membagi-bagi hasil kijang yang diberikan oleh suami. Ibu bagi paha kanan atas untuk Senin, paha kanan bawah untuk Selasa. Itu jagonya perempuan, Masya Allah. Paham ya bu ya? Iya, memang udah nggak berburu, tetapi sekarang juga sama, matanya sama. Itu laki-laki jago di luar rumah. Ya. Tapi akan masalah juga bapak-bapak apa? Di dalam rumah jika apa? Cari barang. Ya pak, cari barang berantem pak. Bun, kunci mana kunci? Bapak carinya di depan, padahal tuh kunci ada di samping kanan. Karena mata bapak lurus, bapak nggak lihat. Sering begitu bu? Suami saya aja tuh pak, buka kulkas ribut cari telur. Padahal telur ditaruhnya di samping Bu, telur mana? Di sini, nggak lihat. Anak laki saya juga, bu, susu mana? Di sini, dia nggak lihat. Kita di dapur kan teriak juga kan, ada nak, ada di kulkas. Kata anak laki, nggak ada bu. Ada nak, nggak ada bu. Gemes kan ibu? Terus ibu datang kan ke kulkas, apa ibu bilang? Ini, makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Ibu, bapak-bapak ternyata tersinggung kalau ibu bilang cari pakai mata. Karena sesungguhnya sudah cari pakai mata, cuman mata laki-laki lurus. Paham ya bu? Habis gemes Bu Aisyah? Iya, bukan cuman suami ibu aja yang begitu. Seluruh dunia. Terus percuma juga ibu berpikiran mengganti suami, nggak usah. Karena akan begitu juga. Makanya lebih balik taklim, belajar, ya. Terus gimana dong Bu Aisyah supaya ngomongnya tuh nggak kasar? Ya udah ibu bantuin aja. Itu kan ladang amal kita. Bun, kunci mana? Ini loh ayah. Karena kalau ibu buka mulut itu yang keluar, makanya cari pakai mata. Tapi Bu Aisyah ini kepengen banget ngomong nih keluar. Nah kalau ibu masih kepengen pun keluar supaya santun bicaranya, bolehlah. Tapi ibu begini, ini loh Abi, ya Allah mata laki-laki banget. Itu jauh lebih enak, lah jauh lebih santun dibanding cari pakai mata. Coba Bu, kita bertengkar hanya karena sesuatu yang fitrah. Ya. Iya. Anak laki-laki, ibu yang punya anak laki-laki, tolong ajarkan anak laki-laki menyeberang yang benar. Karena anak laki nyebrang nggak bisa lihat kanan kiri, main nyebrang aja tuh. Makanya kalau anak laki-laki mau nyebrang bu, pak, ajarkan lihat kanan tuh betul-betul lihat kanan, lihat kiri. Ah itu. Karena anak laki dia berdiri di sini tuh nggak bisa kayak anak perempuan. Nah perempuan bisa ngeliat nih.
mobil. Anak laki nggak lihat, dia main jalan aja begini, kanan kiri. Ya, kita kan belum terbiasa jalan atau nyebrang di zebra cross, belum terbiasa kita. Paham sampai sini ya Bu ya? Iya. Boleh, tidak usah lagi mata gitu. Iya. Bilang apa Bu? Ya Allah, mata laki-laki banget gitu. Menyenangkan Bu, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ibu, kalau janjian sama bapak atau anak laki ya, itu ada caranya. Saya dulu gara-gara mata seperti ini pernah janjian sama suami di Madinah dulu, Masjid Nabawi. Suami bilang, Bu Isa nanti kalau udah selesai sholat tunggu aja di depan pintu 25. Dulu masih 20-an, belum ratusan. Iya ayah. Saya udah di 25 nih Pak, dari 25 nih. Terus saya lihat suami saya jalan. Dari sini Pak, punten saya belakangin ya, lurus begini nih. Matanya lurus. Saya di samping. Ayah. Nggak lihat Pak. Nggak lihat Bu. Nggak lihat. Karena dia nyari istrinya lurus. Padahal saya di sampingnya. Itu bertengkar di hotel. Ya Allah, karena saya kejar dia kan cepet banget. Ya Allah ayah, segede gini kamu nggak lihat. Terus suami saya, sumpah saya nggak lihat, sumpah. Karena dia matanya lurus, ya. Begitu juga waktu saya jemput anak-anak saya dulu, kan anak saya 5 Bu, 4 laki-laki 1 perempuan, ya. Karena ayahnya orang Jawa, yang laki-laki ini dikasih nama-nama Jawa, ya, Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Itu anak saya ya Pak. Waktu dia TK, anak laki-laki kan lari. Saya jemput, waktu kita jemput sekolah kan nggak boleh masuk kan? Cuman di pagar kan, anak saya lari. Saya panggil, Lanang, nggak lihat. Karena dia lari ke depan, ke belakang, ke depan. Itu. Setelah saya tahu ilmu ini, kalau janjian sama suami dan anak laki, nggak perlu lagi kita panggil dari samping, ayah, percuma dia nggak lihat. Mending saya lihat, oh ada dia tuh, jalan yang lurus. Kalau sudah mau dekat, hadang dari depan. Suami saya sering Pak, lagi jalan kaget, astagfirullahaladzim, kamu dari mana? Dari samping. Itu gara-gara mata Bu. Allahu Akbar. Paham ya Bu? Ibu, Bu, siapa yang sering diajak suaminya makan berdua saja tanpa anak-anak? Makan di restoran ada? Ibu, kalau bapak ajak makan, tolong ibu duduk jangan di samping bapak. Percuma ibu cantik, bapak nggak lihat. Malah bapak lihat ibu yang di meja depan. Karena si ibu persis banget duduk depan bapak. Kita di samping. Bapak kan nggak sengaja, bapak makan angkat kepala lihat ibu itu, makan angkat kepala lihat ibu itu, kita dari samping merhatikan. Nggak ngerti ilmunya, kita cubit tuh bapak, lihat siapa. Saya sejak tahu ilmu ini nggak pernah kalau makan berdua duduk di samping lagi, walaupun kita merasa dulu waktu pertama kali menikah kita di samping dia mau lihat, iya karena nggak keganjal perut. Kalau baru nikah kan mau bapak begini, kalau udah 3 tahun susah, maka duduklah di depan supaya waktu bapak makan bapak angkat kepala lihat istrinya, angkat kepala lihat istrinya, dan ibu tutupi perempuan yang di belakang kita. Ngerti Bu? Ya. Nah ini. Jadi ilmu-ilmu kayak gini, ini yang membuat kita dengan suami berkurang bertengkarnya. Insya Allah. Kenapa? Karena ini unik memang. Ya. Selain itu memang ya, laki-laki itu tidak suka ngomong di tatap matanya. Kalau perempuan suka Pak. Kenapa? Ini, sklera mata
Putih-putih mata pada perempuan lebih lebar dibanding laki-laki. Maka kita kalau ngomong sama perempuan sering lihat mukanya. Gitu. Ayah bunda, siapa yang punya anak perempuan? Boleh angkat tangan? Ya, saya mau kasih tips. Kalau ibu bicara sama anak perempuan, bu, berapapun umurnya, pada saat anak perempuan ngomong cerita tentang apapun, tolong lihat wajahnya. Anak perempuan tidak suka, ya, dia bicara sama ayah atau ibunya, kita sambil pegang gadget gini. Takutnya kita nggak dengar, kita apa kata anak perempuan? Udah lewat. Siapa punya anak perempuan gitu? Saya paling bungsu perempuan, dikasih nama Ragil, ya. Nah, setelah tahu ilmu ini, saya mencoba setiap Ragil ngomong, HP saya simpan untuk lihat wajahnya, dan itu nggak lama, cuma berapa menit aja, untuk mengambil hatinya. Ngangguk, gitu. Walaupun kadang saya nggak ngerti apa dia omongin, ngangguk aja, gitu. Ya, paham ya? Laki-laki memang tidak kuat tatap-tatap mata karena apa? Sklera mata tadi, putih-putih matanya laki-laki lebih sempit. Laki-laki hanya tahan ya di tatap wajahnya itu 5 detik saja. Kalau perempuan ya itu kuat tatap. Maka ibu yang punya anak laki, siapa punya anak laki bu? Nggak usah lagi ngomong sama anak laki, lah sayang lihat bunda, lihat bunda. Nggak usah. Ya, ya. Tadi saya habis ngobrol sama Ibu Duma ya, Bu, kasihan ya anak pertama kita tuh, iya karena kita ilmunya belum banyak gitu ya. Sama, saya juga gitu, anak lanang saya itu waktu dia lahir 93, 94 gitu ya kan saya belum belajar meriset seperti ini gitu. Itu kalau ngomong sama dia gitu, lanang ibu mau bicara. Ya bu, lihat ibu nak, iya. Sewaktu lihat saya lihat dia, setelah 5 detik lanang begini. Lihat kanan kiri. Saya pikir anak ini membangkang. Yang sopan kalau bicara, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu nak. Pas dia lihat lagi saya lihat lagi dia. Setelah 5 detik, lihat ibu nak, akhirnya bu, ya 30 menit cuman lihat ibu nak, nggak ada isinya. Jadi bunda kalau ngomong sama anak laki, nggak usah ribut, lihat muka ibu nak, nggak usah. Bunda ngomong aja, dia dengar walaupun matanya kemana-mana. Tapi kalau bunda mau anak laki-laki sewaktu kita bicara dan dia lihat muka ibunya, ibu jangan lihat dia. Saya biasanya kalau mau nasihati anak sambil duduk, dia di depan saya tulis. Karena anaknya banyak jadi setiap anak beda-beda dia punya ya peraturan. Jadi Mas Lanang begini, waktu saya menulis dia lihat saya. Karena kita tidak janjangin matanya. Ya. Begitu juga sama bapaknya. Ibu, dulu kenapa calon suami senang melihat wajah calon istri? Karena waktu dia ingin melamar, waktu ta'aruf, kita tunduk. Ya nggak Pak? Jadi gimana dek? Ya terserah kakak aja. Nah waktu tunduk itulah ya laki-laki senang lihat. Tapi kenapa waktu sudah menikah kita merubah strategi itu? Kita ngomong sama suami, kita janjangin matanya lebih dari 5 detik. Dan laki-laki setelah 5 detik, ya istrinya ngeliatin dia lihat tembok loh. Atau dia lihat TV. Ya, apalagi ngomongin soal duit. Ayah tahu nggak? Uang sekolah sekarang naik, setengah jam bapaknya dijanjangin. Itulah makanya laki-laki langsung lihat HP-nya lagi. Maka bu ya, walaupun bapak-bapak ada di sini, saya tetap mau kasih tips. Kalau ibu mau dilihat mesra oleh suami, tolong ya hindari menatap suami lebih 5 detik. Coba perhatikan gambar ini ya bu. Coba jadilah seperti ini. Lihat suami cukup 5 detik saja. Setelah 5 detik ibu tunduk. Supaya suami senang lihat istrinya. Bapak-bapak yang di sana ada TV pak? Ada pak, kelihatan? Oh ya kelihatan ya. Ya di atas ada TV, kelihatan, alhamdulillah. Ya, ini punten ini memang pakai alat bantu karena kalau nggak kelihatan ya. Tuh coba ulang lagi ya. Tuh hitung 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Betul bu.
ibu mau pakai cara ini, pastikan ibu dalam keadaan cantik. Jangan pas bapak kayak gitu, ibu pakai salon pas kanan kiri. Rambutnya belum dihena, Allahu Akbar, dasternya bolong. Takutnya bapak tambah sadar, ya Allah. Sudah tambah tua istriku. Jadi harus cantik, makanya harus cantik. Memang mata laki-laki banyak ibu-ibu, mohon maaf Pak saya cerita, kan saya bertahun-tahun juga menerima konseling rumah tangga. Banyak ibu-ibu protes, Bu Aisyah, saya kesal itu suami-suami. Kalau sudah sampai di rumah, dia cuma duduk saja, ya, lihat TV, lihat HP, lihat laptop. Terus kenapa Bu? Ya, jangan gitu dong. Wah, gimana sih Ibu? Bu, saya kasih tahu ya, ini berdasarkan penelitian. Karena saya juga dulu kesel kayak mama ibu sama. Laki-laki itu walaupun dia duduk di tempatnya, tetapi dia selalu curi-curi pandang aktivitas istrinya. Kalau istri nggak lihat, itu bapak akan liatin dia. Pas istri lihat handphone lagi. Mulai itulah saya tahu, maka kalau saya lihat suami saya duduk di depannya laptop atau HP, saya tetap aja di dapur sambil nyuci piring dengan cantik. Suami-suami itu senang bila istrinya dampingi belajar anaknya dengan kelembutan. Dia akan curi-curi pandang. Ya. Ibu jelasin sama anaknya dengan lembut. Itu kata bapak-bapak, alhamdulillah ya Allah, tidak salah memilih ibu. Tapi mereka akan kesal dikala dia lihat ya si ibu marahin anaknya apa? Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Itu bapak langsung astagfirullahaladzim. Ternyata selama ini salah memilih ibu. Paham ya Bu? Iya. Maka ibu juga supaya nggak kesel untuk ngajarin anak itu tadi, tarik nafas dulu, istighfar dulu, luruskan niat untuk dampingi anak. Kenapa? Suami saja ya melihat, memperhatikan istrinya, apalagi Allah yang maha melihat, maha memperhatikan. Ya, capek memang ibu. Tapi kan ibu udah dikasih stok 20.000 kata. Itu kan sesungguhnya supaya seorang ibu sebagai pendidik pertama dan utama anak. Itu Masya Allah. Ya, paham ya Bu ya? Iya. Sekarang ya. Terus gimana Bu Isa? Apakah hanya ya kita ajarkan atau hanya kita perlihatkan contoh-contoh? Iya, memang. Otak yang merekam nasihat, merekam arahan, merekam peraturan, merekam pelajaran, itu otak bagian depan di sini. Kita sering sebutnya lobus frontalis. Pada saat seorang manusia membaca sesuatu, mendengarkan sesuatu, atau kita menasehati anak, maka di otak bagian depan itulah tersambung-sambung neuron. Membentuk nasihat, membentuk pelajaran. Khususnya sebetulnya yang paling depan sekali. Itulah tempat akal yang disebut prefrontal cortex. Mau generasi apapun Bapak Ibu ya, harus diniatkan untuk apa? Kita orang tua, ayah, ibu, umi, abi, papa, mama, dan mungkin nanti pada saat usia tertentu anak-anak mulai sekolah dibantu oleh bapak ibu guru. Nah inilah semuanya disebut orang tua. Tolong bantu anak untuk mengisi akalnya dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Yang Allah mau kehidupan di dunia bagaimana supaya selamat dunia akhirat. Itu kasih masukan. Dan ingat berulang-ulang supaya semakin ingat. Supaya apa? Nanti di otak anak terbentuk satu koneksi neuron yang membentuk prinsip-prinsip hidup. Paham ya Bu ya? Mau era apa aja. Hanya bedanya era sekarang boleh juga kita mengajarkan anak pakai media gadget. Ya, baca Quran dari gawe boleh, nggak apa-apa.
Ya, sirah Rasulullah kita ceritakan sekarang, alhamdulillah banyak film-film tentang sirah Rasulullah SAW beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabat. Bahas, nggak apa-apa pakai media, nggak apa-apa. Kalaupun nggak mau pakai gadget, carikan buku yang warna-warni. Ya, nah itu. Nah, sekarang. Ternyata bukan hanya di akal saja apabila kita mengaji dan mengkaji terisi atau tersambung otak ini. Bukan hanya itu. Ada satu organ lagi yang Allah perintahkan untuk merekam apa yang kita pelajari. Di mana itu? Di jantung. Jantung. Jantung inilah yang disebut kolbu, mudghah, yang apabila mudghah ini baik-baik semua seluruh tubuh, apabila mudghah ini jelek-jelek semua seluruh tubuh. Kenapa begitu Bu Aisyah? Bukannya ya jantung itu hanya untuk memompa darah, dulu penemuannya begitu. Tetapi sejak tahun 1991 penelitian dari Dr. Jane Andre Armour dari Montreal, Kanada, dia menemukan di serambi kanan jantung manusia ada sel otak juga jumlahnya 40.000. Dan apabila kita mempelajari sesuatu, mendengarkan sesuatu, mendapatkan arahan, mendapatkan nasihat atau mengaji dan mengkaji, maka 40.000 ini juga itu tersambung-sambung. Makanya mengapa istilah the power of kolbu itu organnya jantung, walaupun selama ini kolbu kita artikan hati. Kalau hati berupa organ, dia ada di kanan sini. Jantung atau kolbu yang merujuk organnya jantung itu di dada sebelah kiri. Coba pegang dulu dada sebelah kirinya, Bu. Ada detakannya? Alhamdulillah. Kalau nggak ada cari. Bahaya itu. Ini jantung, Bu. Zaman dulu hadis yang menceritakan kolbu oleh nenek moyang kita karena vocabulary belum sampai ke jantung, dia menamakannya hati. Hati. Tapi hati sebagai organ tuh yang sini. Ya. Yang deg-degan di mana, Bu? Deg-degan. Ibu kalau deg-degan di mana? Sini ya. Itu jantung. Ibu pernah deg-degan di sini? Ya Allah, aku deg-degan pernah gitu? Ya Allah, aku sedih. Ibu begini? Enggak. Kalau ibu sampai pegang lever ibu, itu berarti sakit kuning. Sakit lever, tapi di sini. Namun karena sudah ribuan tahun kolbu diartikan hati, nggak apa-apa, nggak usah ribut di luar sana untuk ibu jelaskan bahwa kolbu sebetulnya jantung, nggak usah. Biarkan disebut hati tetapi organnya jantung. Namun karena kita belajar, maka kita harus tahu organnya jantung. Sebelum Andre Armour menemukan ini, para ulama khususnya Imam Al-Ghazali di tahun 1110 Masehi sudah mendapat petunjuk dari Allah bahwa di jantungmu atau di jantung manusia ada titik kolbu, dan titik kolbu itu ada suara Tuhan. Ya. Rupanya 40.000 neuron ini, Bu, kalau di jantung itu kayak titik saja. Karena jantung ya nggak besar. Jantung manusia itu sekepalan tangan masing-masing. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan. Sebesar itu jantung Bapak Ibu. Letakkan di dada sini. Nah itu. Coba bandingkan sama temennya siapa lebih besar jantungnya. Kalau lebih besar itu berarti kolesterolnya lebih banyak. Itu saja. Ya. Ibu, pernahkah Ibu sebelum kampanye itu kalau foto begini gayanya? Terus Ibu ngomong apa kalau begini? Ih, Korea banget. Sebetulnya ini lambang jantung. Ini jantung. Ini dua ini. Yang jempol itu aorta. Itu yang melengkung besar. Yang telunjuk ini itu arteri pulmonalis. Saya sedang sosialisasikan. Kalau ibu foto nggak apa-apa begini. Tapi jangan sebut sarangeo dong. My kolbu. Boleh nggak Bu Aisyah? Jantungku boleh, cuman kurang manis. My kolbu, gitu ya? Bisa ya Bu? Yes, gitu. Ini. Ya. Nah, bayangkan 110 Masehi. Ya, Imam Al-Ghazali sudah dikasih petunjuk oleh Allah. Di situ ada suara Tuhan. Tapi di era sekarang barulah tahun 1998. Ada sebuah institusi yang dibuat
kerjasama UK, London atau Inggris dengan Arab Saudi untuk khusus meneliti kolbu. Apa yang dikatakan oleh para ulama yang bergabung dan ilmuwan di sana? Mereka mengatakan di jantung manusia ada suara Tuhan. Bahkan mereka lebih jelas lagi karena sudah ada penelitiannya pakai alat MRI buat jantung, CT buat jantung, CT scan buat jantung. Apa yang dikatakan? Setiap jantung manusia sudah ada Al-Quran. Tetapi memang sambungannya masih tipis. Ini. Itulah mengapa kita diminta untuk terus mengaji dan mengkaji. Untuk diisi akal kita, karena yang di akal itu sambungan baru. Belum ada di situ, tetapi yang di kolbu ini, di jantung sudah ada sambungannya. Semakin kita mengaji mengkaji, sambungan itu semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Ya. Untuk apa? Agar kolbu ini menuntun otak. Karena ternyata ditemukan antara jantung ke otak ada saluran khusus. Jantung bisa bicara sama akal. Karena akal ini masih sering manipulatif. Karena daya analisa. Karena di belakang akal ada otak emosi. Ya. Besar juga otak emosi, sekepalan tangan juga itu di belakangnya. Artinya begini, kalau kita ajarkan pada anak, nah, kalau ujian tolong tidak nyontek. Yang jujur. Kalau kita bicaranya sampai situ, di otak masuk nih ilmunya karena nasihat tersambung. Tapi kalau mau sampai jantungnya sambungannya nyala, harus disampaikan bahwa karena walaupun gurumu tidak lihat nak, tapi Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Supaya sambungan yang ada di kolbu tentang sifat-sifat Allah yang maha segalanya makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sehingga suatu ketika ujian ananda kita itu perang banyak di otak itu. Dikala nomor 1 bisa, nomor 2, nomor 13 dia lupa ingat waktu belajarnya. Otaknya menganalisa, guruku nggak lihat. Otak emosi yang di belakang, ada marah, ada kesel, ada jengkel, ada semua program di situ. Agak takut, ini anak takut karena pernah punya pengalaman kalau nilainya buruk dimarahin bapak ibunya atau tidak ranking di sekolah. Makanya otak emosi mengatakan, udah lihat aja nggak ada yang lihat ini. Itu otak ya. Tapi karena kolbu, ibu ajarkan bahwa Allah maha melihat, kolbu ngomong lewat salurannya, sistem saraf yang ke otak, ya untuk selalu ingatkan Allah maha melihat, Allah maha melihat, Allah maha melihat. Itu perang anak-anak itu beberapa detik. Ya. Yang kuat selama ini kita ingatkan Allah maha melihat, Allah maha segalanya. Nah, kalau kamu bahkan ibu kasih tips, kalau kamu nggak ngerti, kamu sebut saja Allah, 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 mohon petunjuk Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, maka Allah kasih. Itu bisa nggak jadi nyontek, Bu. Tapi kalau ibu cuman bilang bahwa ya kamu jangan nyontek, ya itu nggak jujur, hanya sampai situ. Itu cuman sampai di akal aja tuh. Prinsip itu bisa kalah, Bu, karena jantungnya nggak ngomong. Karena kita nggak perkuat iya gitu. Karena jantung ini Allahu Akbar ini, pada saat kita mengaji dan mengkaji, ya, itu yang sudah ada sambungannya makin kuat, Ibu, makin kuat. Ini saya sangat sangat terharu, sangat bersyukur. Kita masih bisa ngaji, kita punya majelis taklim, apalagi di tempat yang indah, nyaman ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untuk nyalakan ini, nyalakan ini. Maka kadang-kadang ibu memikirkan satu masalah, ya, otak kita nggak nyampe, Bu, karena udah hopeless, karena ada emosi di belakang otak yang mengatakan udah putus asa aja. Tapi karena ibu sering ngaji, tanpa sengaja selama ini tersambung suara Tuhan yang di kolbu kita, Bu. Ibu, yang penting ibu tenang, duduk, tarik nafas panjang, istighfar, maka kolbu ibu akan bicara. Itulah suara Tuhan. Maka saya bersyukur ya, sampai sekarang makin banyak sekolah Islam untuk bisa kita sekolahkan anak-anak
kita. Untuk apa? Dari kecil nyala kolbunya, Bu. Ya. Dulu sekolah Islam nggak banyak ya. Makanya zaman dulu sering keluarga Islam pun masuk sekolah non Islam. Apa yang terjadi? Akan terjadi benturan. Ya, karena apa yang diajarkan ya bisa jadi dia menutupi suara Tuhan yang berupa Al-Quran di dalam kolbu. Kenapa? Karena selain memperkuat suara Tuhan yang sudah ada sambungannya Al-Quran, rupanya kolbu juga masih bisa nyambung-nyambung hal yang lain. Kalau kita masukkan sekolah anak yang sekolahnya sekuler, ya liberal, hati-hati ya, dan anak ini juga tidak disuruh mengaji dan mengkaji, maka Al-Quran yang sambungannya tipis yang sudah ada sejak lahir tertutupi dengan pelajaran lain. Kecuali memang sekolahnya sekolah yang ingin memperbandingkan ya mazhab-mazhab atau memperbandingkan apa itu sekuler, apa itu liberal, tapi tetap ngajinya harus supaya suara Tuhan yang sudah ada di kolbu tidak tertutupi. Allahu Akbar. Ya. Hanya memang kita tahu memang kita harus ajarkan anak-anak Al-Quran, tapi diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Ajarkan ilmu sesuai kondisi anak kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, katakanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka sukai dan ketahui. Ya, dan tinggalkanlah apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sukai. Sekarang yang mereka tahu ini adalah era digital. Yang mereka suka era digital, maka sampaikan pakai era digital juga. Kita nggak bisa paksa terus untuk pakai metode kita zaman dulu. Ya, memang metode tangguh zaman dulu, tapi mereka bisa jadi tidak tahu dan tidak suka. Apa yang dikhawatirkan? Rasulullah khawatir, ya. Ini ada juga kalimat beliau, apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, na'udzubillah min zalik. Kita coba cara apa yang mereka sukai agar mereka tidak berpikiran, Islam itu susah, belajar Islam itu hukum-hukum doang, susah, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Na'udzubillah min zalik. Nggak kayak gitu pendekatannya. Bikin mereka tertarik untuk datang ke sebuah taklim, ya, ke sebuah masjid. Makanya saya dari tadi tuh ya Allah ya Allah ya Allah. Karena masjid saya dekat rumah saya nggak kayak gini, Pak. Ya. Bisa tempat sini ada halaqah anak muda, ada halaqah Gen Z dan sebagainya. Pakai cara itu. Agar apa? Agar mereka suka. Sampai sini bisa sepakat dulu, Bu? Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya, ada yang mau tanya nggak? Saya sebetulnya banyak yang mau disampaikan, tetapi waktu juga. Maka untuk tahu apa yang dilanjutkan sedikit dari pertanyaan ya. Boleh Mas, Mbak Ada Ustazah pertanyaan dari ini. Ya silakan. Tulisan. Oh ada tulisan, oh ya silakan. Ya Mas Hanif dan Mbak Ica. Ya ada yang bertanya, oh lewat tulisan. Alhamdulillah, bagus. Kalau lewat tulisan to the point. Kalau langsung dikasih mic bukan bertanya tetapi curhat. Tafadhal dibacakan intinya silakan. Ya boleh.